mana kamu? Kesayangannya aku, aku suka wajahnya. Ibuku haluan. Matahari sudah menghilang 2 jam yang lalu. Ibuku membopong ke amben pelupuh bambu yang dilapisi tikar pandan. Diletakkannya kepalaku di atas bantal bersarung kain belacu putih yang sudah kecoklatan karena usia. Diselimutinya aku dengan kain jarit sidomukti coklat yang sudah usang. Lampu teplok remang-remang menerangi balik anyaman bambu berukuran 2 kali 3 meter persegi. Ibuku berkata, "Ayo bubuk sayang, besok bangun pagi-pagi, sholat subuh, lalu bantu ibu masak atau bantu ayah menangkap ikan." Mataku sudah membelalak ke sana kemari. "Ayo pejamkan mata," kata ibu sambil mengelus-ngelus kepalaku. Tapi aku rasanya belum mengantuk. Aku masih penasaran dengan pekerjaan ayah. "Kalau menangkap ikan di mana, Bu?" tanyaku. "Ya di danau." "Danau itu apa, Bu?" "Seperti kolam tapi sangat luas dan banyak ikannya." "Yang buat danau siapa, Bu?" tanya penasaran. Menurut cerita dari kakek nenek, zaman dulu sekali ada seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia menggarap lubang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Pada suatu hari, petani tersebut pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud memancing ikan untuk lauk. Setelah sekian lama, akhirnya petani itu berhasil mendapatkan ikan. Namun saat memandangi ikan hasil pertangkapannya, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa berbicara. "Tolong aku, jangan dimakan, Pak, biarkan aku hidup," teriak ikan itu dengan suara yang menggetarkan hati. Lelaki yang memegang ikan tersebut terkejut. "Apa? Kau bisa bicara?" tanyanya dengan mata membelalak. Ikan itu mengangguk. Matanya yang bulat menatap penuh harap. "Ya, aku bukan ikan biasa. Aku adalah penjaga alam di perairan ini. Jika kau memakanku, kutukan besar akan menimpa hidupmu. Tapi jika kau menyelamatkanku, aku akan memberikanmu berkah yang tak bernilai," katanya dengan nada penuh keyakinan. Lelaki itu termenung. Lapar yang mendera hampir membuat mengabaikan kata-kata ikan tersebut. Namun sesuatu di dalam hatinya berkata bahwa ia harus percaya. Akhirnya, dengan hati-hati ia melepaskan ikan itu kembali ke air. "Terima kasih manusia baik hati. Ingatlah, apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan masa depanmu," ujar ikan itu sebelum menghilang ke dalam danau. Beberapa waktu kemudian, lelaki itu menemukan seorang perempuan cantik duduk di tepi danau. Perempuan itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Aku adalah perwujudan dari berkah yang dijanjikan ikan itu. Tapi kau berjanji menjaga rahasia ini. Aku akan menjadi istrimu dan kita akan hidup bahagia."
laki-laki itu setuju dan mereka menikah. Dari pernikahan itu lahirlah anak laki-laki. Namun sebuah kesalahan besar terjadi ketika lelaki itu melanggar janjinya dan mengungkapkan rahasia asal-usul istrinya. Danau Toba pun terbentuk dari air mata dan kemarahan yang tak terbendung. Sejak saat itu, legenda ini menjadi pengingat bagi manusia untuk memegang janji dan menghormati alam. Aku diam mendengar cerita ibu, sambil sesekali bertanya. Ibu dengan sabar dan lancar menjawabnya ya. Setelah cerita berakhir, ibu menyambung lagi. Tapi di zaman modern ini, setelah banyak orang sekolah tinggi-tinggi, muncul analisis baru secara ilmiah tentang terjadinya Danau Toba. Danau Toba adalah hasil dari proses vulkanik besar yang memiliki dampak signifikan terhadap bumi secara geologis, ekologis, dan bahkan biologis. Penelitian ilmiah terbaru terus memberikan wawasan baru tentang bagaimana letusan Toba membentuk lingkungan fisik dan mempengaruhi kehidupan di planet ini. Mendapatkan dua versi cerita itu, aku jadi penasaran, yang betul yang mana, Bu? Dengan antusias sambil tersenyum, ibu menjawab, semua betul sesuai zamannya. Aku bingung dengan jawaban ibu dan ingin bertanya lagi, tapi ibu segera menyambung. Ibu sudah mengantuk sayang, ayo tidur, besok ibu cerita lagi. Aku pejamkan mata, tapi susah tidur. Ada pertanyaan yang menggelayut di pikiranku, tapi kulihat ibu sudah tidur. Aku pejamkan lagi mataku, dan tahu-tahu ayam berkokok. Cahaya matahari menyamburat keemasan bertanda pagi telah datang. Hingga kini kekagumanku kepada ibu tak pernah pudar. Betapa beliau yang hanya lulusan SD ternyata luar biasa. Kesabarannya, kecerdasannya mengagumkan. Pada hari itu, malam menjelang pelantikanku sebagai profesor guru besar geologi, aku tulis di buku harianku, Ibu, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pengorbanan, dan pembelajaran dari ibu yang tak terukur nilainya. Ibu, besok pagi aku akan kupeluk dan kubopong engkau di panggung kehormatan pengukuhanku sebagai guru besar.